Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Shaimin yang dimuliakan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran pada surah At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ila akhir ayat. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah sebenar-benar taubat. Mudah-mudahan Allah akan menghapus dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Selanjutnya dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dan 185, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Selanjutnya Allah menyatakan bahwa apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, sesungguhnya aku dekat, aku akan menjawab doa-doa yang meminta apabila meminta kepadaku. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap semata-mata ridho kepada Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kaum muslimin rahimakumullah, di bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh berkah dan maghfirah ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa kita akan mendapat menyelamatkan hidup kita di dunia dan akhirat kelak. Di antara jalan yang akan menuntun kita untuk meraih ketakwaan tersebut adalah dengan jalan taubat. Barang siapa yang bertaubat dari segala dosa yang pernah ia lakukan, pastilah dia akan meraih ketakwaan, karena ketakwaan menyuruh kita menghindarkan diri berbuat dosa atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata taubat secara bahasa yaitu kembali, yang diartikan dengan kembali meninggalkan hal-hal yang tercela dalam pandangan agama Islam. Taubat dapat juga diartikan sebagai sarana untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa yang pernah dia lakukan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna taubat harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama, berhenti melakukan perbuatan dosa atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyesali yang sangat bersangatan perbuatan dosa atau maksiat kepada Allah tersebut. Ketiga, berkomitmen, berjanji dengan sepenuh hati tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa atau maksiat kepada Allah tersebut. Jika ketiga persyaratan ini terpenuhi, maka taubatnya disebut dengan taubatan nasuha. Abdul Wahhab As-Sa'rani menjelaskan ada 3 tingkatan taubat. Pertama adalah taubat yang harus dilakukan dari dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil, atas segala maksiat yang pernah kita lakukan kepada Allah. Kedua, taubat dari perilaku merasa diri sebagai orang yang paling baik atau paling dekat atau paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, taubat dari perilaku selalu melalaikan perintah Allah ataupun lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah 3 tingkatan taubat yang dijelaskan As-Sa'rani. Tentunya bila kita kembalikan kepada diri kita masing-masing, kita perlu mempertanyakan kepada diri kita,
Di mana posisi kita dalam ketiga tempat tersebut, tiga tingkatan tersebut. Dimanapun posisi kita dalam tingkatan ini, kita haruslah bertaubat kepada Allah atas semua dosa-dosa atau maksiat yang pernah kita lakukan. Dan kita tidak boleh kembali melakukan atau mengulangi kembali perbuatan dosa-dosa tersebut. Bila setelah bertaubat kepada Allah, lalu kita mengulangi perbuatan dosa tersebut, kita disebut Allah dengan orang-orang yang melampaui batas. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ad-Hud ayat 112, yang artinya, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan orang-orang yang telah bertaubat besertamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Taubat hukumnya wajib bagi orang yang telah melakukan perbuatan dosa atau maksiat kepada Allah. Dan dalam hal ini, Ramadan adalah momentum bagi kita semua untuk dapat melakukan taubatan nasuha, yakni dosa atau maksiat kepada Allah tidak akan pernah kita lakukan kembali. Di bulan Ramadan yang penuh keampunan ini, Allah telah menjadikan Ramadan sebagai sarana bagi kita semua untuk bertaubat kepada Allah dari dosa yang pernah kita lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sebagaimana firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 183 dan 185 yang telah kami sampaikan tadi. Dan al-hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Allah menyuruh kita berpuasa agar kita menjadi orang yang bertakwa dan orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan iman dan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan akan memperoleh keampunan atas dosa-dosa yang pernah ia lakukan pada masa lalu. Selanjutnya Allah menyampaikan informasi secara terbuka kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, bahwa apabila mereka bertanya tentang aku, kata Allah, sesungguhnya aku dekat, aku akan mengabulkan permintaan mereka apabila mereka meminta kepadaku. Maka sangat tepatlah bila taubat itu dilakukan pada bulan Ramadan yang penuh berkah dan maghfirah ini, karena Allah telah membuka pintu seluas-luasnya kepada kita semua untuk bertaubat kepadanya dengan taubatan nasuha. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.